Sekarang silakan pada Direktur BKR Academy, Bu Sarah Mariati, untuk menyampaikan bahan paparannya, memberikan khazanah teknikal, bagaimana memulai menjalankan dan mengembangkan bisnis kuliner rumahan dari sisi manajemen bisnis yang related dengan kuliner tadi. Silakan Bu Sarah. Oke, saya buka slide share ya Pak ya. Silakan. Ya, sebentar. Ya, sudah terlihat? Sarah? Udah kelihatan banget. Oke, silakan Bu Sarah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Pak Ari dan teman-teman yang lainnya tidak saya sebutkan. Dalam hal ini saya sangat menyerapi sekali apa yang Pak Ari Anindyo katakan tadi, dan inilah memang benar-benar tujuan kita ya Pak Ari, semoga bisa terlaksana dengan baik dan lancar sampai ke go internasional yang saya inginkan. Dan saya ada sedikit informasi share kiat praktis sukses bisnis kuliner menambah penghasilan keluarga. Saya yakin di sini yang tadi di awal kita sudah bicarakan bahwa Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini sudah banyak yang mapan juga dalam bisnis kulinernya. Tapi masih banyak sebagian lagi teman-teman saya juga yang masih benar-benar baru mau mulai. Sama sekali nggak tahu di area kuliner ini seperti apa, mainnya seperti apa, jualannya seperti apa, produknya bagaimana, ngolahnya bagaimana. Itu sudah banyak yang berdengung di WA saya ya membicarakan itu. Kemudian sebagian lagi juga ada teman-teman saya yang banting setir nih, itu kemarin 2 hari yang lalu ada yang telepon sama saya. Dia itu bisnis, dia punya ya owner daripada salon kecantikan perawatan yang mana sekarang sama sekali mati, nggak ada tamu dan nggak bisa juga online kan begitu. Akhirnya dia tanya sama saya, gimana Mbak Sarah, saya mau terjun ke kuliner aja tapi nggak ngerti paham. Padahal di bisnis salon perawatannya itu sangat luar biasa gitu ya. Oke, terus ada lagi teman saya satu lagi, dia berbisnis di karaoke ya. Di karaoke dia kerja di sana. Penghasilannya tadinya lumayan banyak tapi sekarang kosong, pindah ke kuliner. Nah, udah nyoba jualan, dia jualan pastel, ini real ini telepon saya. Gimana Mbak Sarah? Oke, sekarang masuk aja ke sini, kayaknya sudah hadir juga dan itu ingin tahu sebagaimana bisa kuliner ini membantu dapur di rumahnya mereka ya. Jadi di sini saya akan informasikan kiat praktisnya saja, hal yang paling awal dulu, hal mudah tapi siapa tahu bisa merewind daripada pengalaman yang saya lakukan di bisnis kuliner. Oke. Ya, perkenalkan dulu, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang belum kenal saya Sarah Mariati. Kemudian saya memang pebisnis kuliner, ada beberapa produk saya, sekarang ini sudah lumayan, awalnya saya adalah bisnis kuliner namanya Banana Nugget, dengan brand Sarah Baget, Baget itu banana nugget. Kedua merambah kepada dulu lagi ayam geprek, lalu sekarang ada ayam goreng gurih, terus ada sambal goreng, sambal terasi daun jeruk namanya. Kemudian ada akar kelapa, itu melestarikan makanan khas Bekasi, akar kelapa. Nanti akan saya panjang ceritanya, di sini dulu kuliner saya yang sudah aktif sampai sekarang. Dan saya juga pengajar UKM, tadi Pak Tito sudah perlihatkan video-videonya, itulah saya ngajar di beberapa tempat. Tadi ada contoh di Pemkot Tangerang ya, untuk UKM-UKM dari mulai tahap 1 sampai ke pembinaan. Lalu saya juga presenter TV, ada TV InTV, ada El Sinta TV, dan Hai Indo TV. TV-nya 2 macam. Isi acaranya yang pertama untuk UKM, yang kedua untuk pebisnis Indonesia Business Forum, lebih kepada sektor-sektor berat, konstruksi, tambang batu bara, kelistrikan ya, power plant, sampai telekomunikasi dan properti dan macam-macam. Lalu keempat, saya juga trainer Widen Business Horizon, yang mana sekarang ini memang kita sedang jalankan karena tidak bisa karyawan klien-klien berkonsultasi. Lalu kita adakan trainer bersama Pak Tito untuk informasi proyek dan training tentang perizinan, bagaimana memahami izin. Dan saya adalah CEO serta owner daripada PT Amarta Multisinergi yang saya dirikan sejak tahun 2009. Alhamdulillah hingga sampai kini masih berjalan aktif, dan alhamdulillah juga tidak ada yang PHK karyawan saya sejak pandemi ini. Sedikit saya informasikan di awal, kenapa, supaya ibu-ibu, bapak-bapak mungkin yang
Apalagi ibu-ibu nih yang senasib sama saya, dulu juga saya nggak pernah kerja. Saya dulu kerja kantor, lalu berhenti, anak sakit, nggak punya uang. Nah, lalu saya mulai usaha. Sampai sekarang usahanya malah ada beberapa. Saya ingin menggerakkan di situ, makanya saya ingin bershare tentang awal mula saya mulai berbisnis ke arah yang kuliner ya, bukan yang ke konsultan. Ya. Yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu hari ini adalah sharing praktis. Jadi yang praktis-praktis saja saya sampaikan di sini adalah pertama, awal mulanya bisnis kuliner saya, yaitu dari sisi wanita yang sibuk saya sudah jalankan bisnis konsultan yang udah lumayan ya. Lalu tidak pernah ke dapur, tapi saya punya hobi masak gitu. Tuh bayangkan, nggak pernah ke dapur tapi punya hobi masak. Jadi sudah tahu gitu apa tentang masakan. Jadi bukannya nggak tahu sama sekali masakan ya, karena saya punya hobi. Di saat hari Sabtu Minggu libur saya mulai masak seperti itu. Lalu kedua saya akan informasikan juga inspirasinya awal mula tuh pilih produk seperti apa, dari apa berinspirasi, karena ini saya angkat di sini teman-teman banyak yang nanya, dia modal punya, kemudian modal punya, teman-teman banyak, terus pinter marketing, tapi nggak tahu dia mau jualan apa kalau jual barangnya sendiri. Banyak rata-rata ambil barang orang lalu dijual. Nah, inspirasinya dapat dari mana sih? Biar pede jualan itu gimana sih? Katanya seperti itu. Karena hal yang paling sulit dalam memulai bisnis kuliner adalah menetapkan produk apa yang layak untuk dijual. Pasti tentunya nggak hanya udah dapat pilih langsung jual, pasti ada trial dan error. Nah, seperti apa trial errornya itu saya akan informasikan di sini. Dan ketiga, langsung kesimpulan, ada 4 pilar sukses bisnis kuliner apa saja. Karena menurut saya sepanjang perjalanan kita berbisnis akan menemukan kunci sukses berjualannya untuk saat ini. Kalau kita tidak punya perjalanan, tidak akan punya kunci sukses. Menurut saya seperti itu ya. Dan tentu ini akan bisa terus berinovasi dan menjadi bekal semangat untuk lebih sukses. Oke. Ya. Ini adalah tingkatan awal mula bisnis kuliner saya. Saya geser dulu, ini menutupi. Oke. Pertama itu tentu saya mendapat inspirasi. Inspirasinya dari mana? Di sini dari para narasumber. Sehubungan saat itu saya sudah jadi presenter TV. Saya yakin ini pengalaman di sisi saya. Tapi tentu ibu-ibu, bapak-bapak punya pengalaman di sisi lain yang mana bisa disejajarkan mungkin sama ya. Jadi awalnya itu memang saya nggak tahu menau gimana caranya saya bisa jualan, tapi saat itu saya mendapat inspirasi dari para narasumber. Gimana sih bisa terinspirasi dari para narasumber? Saya lihat narasumber yang ada, yang saya undang waktu itu di acara TV saya untuk ngajar UKM ya. Mereka ada yang bilang bahwa peluang atau kesempatan itu hanya ada satu kali. Yang keduanya adalah kesuksesan yang tertunda katanya. Jadi bisa dijalankan tapi udah tertunda, harusnya kesempatan yang pertama. Seperti itu. Nah, kita cek, kita lihat slide berikutnya sebentar. Nah, ini contoh-contoh saya ketemu dari para narasumber. Jadi saya pernah ketemu Pak Yongki Komaladi di sini. Saya pernah ketemu Pak Yongki Komaladi, mungkin ibu-ibu pada tahu nih ya, banyak pakai produk sepatu, tas, segala macam. Saat itu lagi mengajar kita di PPMJ ya, di daerah Tugu Tani situ. Itu dapat sekali saya bertanya sama beliau bahwa Pak Yongki itu dulu nggak langsung serta-merta juga punya outlet sampai 300-an outlet se-Indonesia gitu ya. Dia dulu juga ternyata sama lah dari seperti kita ini nggak punya apa-apa, malah kalau boleh dikatakan Pak Yongki dulu kerja papahnya itu punya toko material. Dia bantu papahnya di saat ngebangun, tapi dan dia bergerak sendiri, lalu dia menciptakan tiba-tiba dari ke fashion begitu. Bayangkan dari bangunan, dari toko material, jual pasir, batu bata dan lain-lain, tapi dia bisa pindah ke bisnis fashionnya sendiri, bukan bapaknya dan bukan bekerja sama orang lain, dia sendiri. Itu udah gimana ceritanya? Nah itulah dari saya akan panjang ceritanya saya ketemu beliau, tapi satu hal yang saya dapatkan dari Pak Yongki bahwa Pak Yongki bilang, Sarah, kalau kamu ingin melakukan sesuatu itu harus dimulai dengan hati. Kalau dengan hati, hasilnya akan wow, katanya begitu. Tapi kalau dimulainya dengan tidak hati, hasilnya akan
naik turun. Ntar mood, ntar enggak, ntar mood, ntar enggak. Itu terngiang-ngiang terus sampai saat ini saya kerja, saya melakukan bisnis kuliner. Kalau ingat dari Pak Yong, kalau saya lagi capek, aduh capek banget ya kerja di dapur seperti itu ya. Ada lah ya perasaan seperti itu karena penuh, karena padat. Tapi itu tidak diiringi dengan hati, jangan sampai. Jadi kalau kita harus sayang, harus cinta pada pekerjaan kita, maka hasilnya pun akan wow, kata Pak Yongki. Ini saya ambil, saya kutip, saya pikirkan. Oke. Lalu ketemu lagi Pak Adrian, ini chef ya, Chef Adrian Chia. Ini chef yang mengajarkan luar biasa tentang cita rasa makanan. Jadi chef ini jualan kue pepe, ibu-ibu, bapak-bapak mungkin tahu kalau di pasar tuh ada kue yang berlapis-lapis tuh kue pepe ya. Nah ini kalau di kita beli di pasar itu harga 3.000-an, 3.500-an. Tapi saat saya wawancarai Pak Adrian Chia ini, dia bilang kue pepe-nya ini di packing seperti ini, isinya ada 6 potong, dijual 200.000. Saya surprise banget ngelihatnya. Dan saya tanya, kok bisa? Bagaimana bisa ngejual dengan harga yang tinggi begitu? Tapi saya lihat, saya rasakan memang rasanya beda sekali gitu ya. Komposisi tertentu yang membuat rasanya nikmat banget dibandingkan komposisi yang jual-jual di pasar. Itu nilai cita rasa yang lebih yang dia punya. Kemudian dari packagingnya juga sama. Dan dia juga di sosmednya luar biasa. Disitulah saya langsung mengambil kesimpulan bahwa memang harus berjualan kuliner dari cita rasanya. Saya contek dari Chef Adrian Chia. Dan ini masih catat nih ya, masih saya catat, saya ingat-ingat kembali. Oh seperti ini ya jualan kuliner, kan seperti itu. Kemudian kalau lihat di sini saya bertemu dengan Pak Alex Mulya. Ini adalah seorang ahli branding, jagonya branding, mengajarkan kita gimana caranya membranding diri. Karena banyak beberapa dari kita kalau lihat di IG atau Facebook, apalagi maaf ngomong seumuran kita nih yang sudah lumayan 45 saya up ke atas, itu isinya banyak yang agak-agak nesu-nesu gitu. Itu nggak boleh ya. Jadi maksudnya nggak, sosmed itu jangan dijadikan suatu pelampiasan, curhat diri, curhat tetangga, curhat dan lain-lain. Tapi dijadikanlah branding diri yang memotivasi orang dan mengupload informasi-informasi tentang produk-produk kita gitu loh, supaya kita orang juga tahu produk kita dari kita sendiri aja bagus gitu kan, sehari-harinya bagus, cara dalam kehidupan rumah tangganya bagus, dalam kehidupan di sosmed bagus, sehingga membranding diri itu jauh lebih baik, dipercaya orang untuk memberi produknya. Begitu Pak Alex Mulya cerita sama saya. Oke, kita lihat ke berikutnya. Ya, saya juga jumpa dengan Pak James Gui. Ini luar biasa sekali dengan Pak James Gui, ahlinya sales marketing. Saya belajar dari dia. Saat itu saya sudah mulai punya produk ya, karena sudah dapat informasi dari Pak Yongki, saya beranikan diri, dari Pak Adrian Chia dan Pak Alex Mulya. Stop di Pak Alex Mulya. Jadi gini, itu kan saat itu ngajar UKM. Saya dapat chat ceritanya dari salah satu audiens. Kalau boleh saya bacakan chatnya, saya masih ada, itu chatnya di tahun 2016. Dia bilang begini, keluhan salah satu UKM via chat ya. Oke, Bu Sarah sih bisa aja ngomong, kasih semangat kita. Tapi Bu Sarah nggak tahu kan suka dukanya jadi UKM, apalagi kuliner. Coba dong buktikan kalau Bu Sarah memang jagonya kuliner, jangan cuma nyuruh saja. Itu chat luar biasa buat saya. Marah? Tidak. Tapi justru dari situlah membuat saya berpikir, kenapa enggak? Saya harus buktikan juga bagaimana berbisnis kuliner begitu kan. Selama ini saya berbisnis yang lain. Jangan cuma saya, ayo Bu semangat Bu. Bu, Ibu harus pasti bisa. Bisa yang seperti apa? Saya belum bisa mempraktekannya. Saya hanya kalimat-kalimat motivasi yang orang-orang kalau didengar di banyak sosmed, motivasi udah banyak lah ya. Tapi yang jelas bagaimana menggerakkannya secara detail, bagaimana menjalankannya secara teknis. Itulah yang akhirnya saya langsung membuat produk saya. Namanya Sarah Baget Banana Nugget. Terus ketemu Pak James Gui. Lalu diajarkan gimana caranya berjualan kuliner itu dengan cara salesnya, marketingnya seperti itu. Dan di sini Pak James Gui sih bilangnya, yang saya ingat, jangan malu untuk jualan.
atau promosikan produk-produk kita sama orang lain. Nggak apa-apa ngoceh terus-terusan. Yang protes biarkan. Tapi kita memberikan informasi produk-produk yang semenarik mungkin, ya, yang semenarik mungkin, yang sebaik mungkin, yang orang tuh nggak rugi. Paling hanya bosan, nggak apa-apa, jangan malu. Dia bilang begitu. Dan harus pede. Akhirnya dari situlah saya mulai memang sih dulu agak-agak malu gitu ya kalau jual-jual produk kuliner. Wah, kok Sarah jualan ayam goreng nih gitu seperti itu. Tapi dari situlah berbekal itu saya serap dengan baik-baik. Lalu di sini ada foto Pak Tung Desem. Ini juga suhu saya. Ini saya udah punya produk ya, Sarah Baget sedang dimakan nih banana nugget yang dulu lagi in banget. Nah, Pak Tung Desem pernah bilang sama saya, harus mainkan digital Sarah katanya. Jangan gaptek aplikasi, paham marketplace. Nah, gitu dulu waktu itu bilang. Saya memang aktif digital, misalnya saya punya website di perusahaan saya satunya ya. Lalu saya juga aktif di Facebook, IG dan lain-lain. Tapi nggak seputar hanya Facebook begitu aja, nggak hanya IG itu aja. Ada trik-trik sendiri untuk bisa memasarkan produk kita melewati sosmed-sosmed seperti itu. Nah itu yang seperti apa? Nanti saya akan coba ajarkan di sini karena saya udah dapat triknya dari inspirasinya dari Pak Tung Desem. Lalu saya kembangkan gimana caranya berdigital kuliner. Dan memang di era sekarang ini semua harus berjalan ya hanya dengan satu jari ya. Kalau nggak satu jari nggak tahu, search Mbah Google kan begitu, tetap aja masih satu jari gitu ceritanya. Lalu kita cek lagi, sorry saya previous dulu ya, saya mau balik ke yang tadi. Kita lihat di tangga awal mula saya berbisnis kuliner. Just wait, saya preview. Oke. Ya. Lalu hobi. Sering buat masakan. Jadi setelah dapat inspirasi, kita jalankan produk kita harus dengan hobi. Kalau kita hobinya masak, ya kuliner. Jangan sampai nggak punya hobi masak, kita coba masak. Itu bisa masalah rasanya. Gitu ya, bisa yang tadi Pak Yongki bilang, harus dengan hati. Hati itu berarti passion, hobi kita. Nah, oke. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sini, waktu dapat inspirasi saya ada modal awal. Ada, modalnya berapa? 0. Oke, kita mulai bisnis ya, ke arah hitungan bisnis. Waktu hobi saya juga ada modalnya, modal keahlian, belum keluar uang. Oke, dapat duitnya berapa? 0, masih 0 di sini. Lalu bertemu orang sukses, seperti yang tadi. Jadi saya berharap ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang baik, yang sudah mapan sekalipun, di saat kita bertemu orang sukses, kita kosongkanlah pikiran kita seperti gelas yang kosong, jangan sampai gelas yang berisi air. Karena pada saat gelas kosong mendengarkan orang, sukses apapun atau di bawah kita pun, kita akan terisi dengan baik. Kan seperti itu, nanti akan kita olah dengan baik. Jadi seperti sekarang Bapak Ibu ketemu narasumber di sini, ada Pak Ari, ada Chef Alif, ada Pak Tito dan lain-lain, itu menjadikan inspirasi kita. Kita bisa bertanya sama mereka, beliau yang sudah pakar-pakar dalam ekonomi, pakar dalam berbisnis. Nah itu yang saya lakukan dulu, ketemu dengan pakar-pakar di sini. Oke, modalnya apa waktu itu bertemu orang sukses? Ya berani nanya, berani cuek, berani ngomong, tapi tujuan kita kan baik dan sopan. Nah, terus ini modalnya berapa? 0. Saya tidak pakai uang untuk ketemu orang sukses. Begitu ya. Jadi setiap acara, event-event kita datangi, lalu kita cari inspirasinya. Kemudian awalnya lagi saya beranjak kepada berani share melalui sosmed sesuai arahan dari para narasumber. Saya harus coba share bisnis saya yang kuliner itu. Jadi banana nuggetnya saya buat, kemudian saya foto sebisanya waktu itu ya, lalu dikirim ke WA group. Ini WA group, saya kirim lagi ke Facebook fanpage FB-nya. Jadi Facebook dulu, setelah itu saya bikin fanpage FB ya. Kemudian ke IG. Jadi awalnya ini hanya hal biasa, WA group, Facebook, IG. Berjalannya itu saya langsung upgrade. Oke, nanti kita bicara upgrade. Lalu modalnya apa? Waktu berani share ke sosmed. Bapak Ibu tadi banyak yang bilang kalau jadi pebisnis kuliner tuh pada mentok di modal, pada nyari modal, nyari duit tuh ke Pak Ari, ke UKM gitu kan. Banyak juga teman-teman saya waktu saya ajarkan UKM, apa kesulitannya ibu-ibu UKM? Saya tanya gitu. Kesulitannya modal, Bu Sarah. Itu terus yang terngiang. Padahal saya dulu pakai modalnya itu pertama kali mencoba
dari stok kulkas yang ada. Jadi modalnya dari barang yang ada di kulkas. Waktu itu kebetulan memang saya suka cinta banget sama pisang, sampai sekarang pun saya makan pisang melulu gitu ya. Itu ada pisang uli waktu itu. Ada pisang, kemudian ada toppingan gitu karena anak saya masih SD waktu itu, jadi bikin topping suka ada coklat gitu ya, coklat, keju, dan terigu udah biasa pasti ada kan, gula, garam. Dari stok yang ada di kulkas saya buat menjadi satu produk namanya banana nugget. Nah, kebetulan saya buat nih hari tadi ada pesanan di GoFood lagi rame, saya ambil contoh satu. Kelihatan nggak nih, Pak Tito? Ini produk saya jual, isinya kelihatan ya. Nah, seperti ini. Ini seperti ini, rasanya green tea koko nih. Ini masih panas. Kalau dekat saya kasih nih. Ini contoh ya. Jadi saat itu bikinnya di boxnya seperti ini, tapi boxnya beli di pasar. Beli di pasar. Harga satu box cuma 1.000 perak. Ya, kemudian tapi nggak seperti ini. Kalau ini kan di printing, di percetakan, ininya warna coklat dan toppingnya mirip seperti ini, cuman sekarang ini jauh lebih baik. Oke. Nah dulu saya hitung-hitung modalnya hanya 18.000. Lalu ada yang beli 18.000 itu dapat 3 box. Ada yang beli harga saya jual 15.000. Oke. Terus jadi untungnya adalah keluarnya 27.000, untungnya adalah 18.000 rupiah. Nih dari modal stok yang ada 27.000 dapat 3 box, lalu saya jual dapat untungnya 18.000 ya. Di sini lihat hitungannya. Ini modal saya yang pertama kali. Dari 18.000 keuntungan saya putar. Bisa bikin beberapa box lagi, dan akhirnya open PO. Seneng banget tuh kalau udah open PO. Berarti saya udah perkirakan kira-kira saya modalnya berapa, nanti akan dapat uang berapa. Seperti itu. Diputar. Lalu selanjutnya saya enjoy bisnis kuliner by digital. Sejak itu saya by digital tuh enak banget. Facebooknya saya naikkan jadi fanpage Facebook. Apa itu fanpage Facebook? Yaitu Facebook yang kita bisa promosikan. Kalau Facebook biasa itu hanya Facebook identitas diri. Tapi kalau jadikan fanpage itu bisa kita promosikan. Kemudian IG-nya jadi IG bisnis. IG bisnis pun kita jadi promosikan. Nah, dengan enjoy di bisnis digital, kita bisa lihat tidak hanya yang like aja. Jadi sekarang ini banyak ibu-ibu taunya pada saat upload, oh yang nge-like 5 nih dikit, yang nge-like 10, 15, 70 atau segitu. Padahal jangan lihat seperti itu, tapi lihatnya insight-nya. Insight itu adalah, nah kalau pakai yang berbisnis ya, IG bisnis, kemudian fanpage juga Facebook juga fanpage, itu akan terlihat postingan kita di insight-nya berapa. Maksudnya kira-kira bisa menjangkau orang banyak berapa sih? Karena banyak orang yang lihat postingan kita tapi tidak nge-like. Itu sudah terhitung oleh Facebook atau IG. Jadi kalau kita disitulah saya langsung enjoy banget. Oh ternyata enak ya. Saya langsung terus upload sampai sekarang, selalu promosi di digital ya melalui Facebook, IG. Lalu saya merambah kepada menjadi merchant karena dulu GoFood lagi rame banget gitu, terus katanya susah mau daftar di sana. Saya tetap daftar, gimana caranya saya cari. Nanti saya kasih tahu caranya mendaftar GoFood, tapi saat itu ibu-ibu, bapak-bapak saya nggak tahu sama sekali. Nggak kenal sama Gojek, sama sekali nggak kenal gitu. Dulu masih awam banget tuh, aplikasi masih kosong, masih sedikit. Tapi saya coba cari, akhirnya lama-lama saya dapat juga dan berhasil menjadi merchant GoFood sekarang, merchant GrabFood juga, dan saya juga Shopee, Tokopedia, saya coba promosikan melalui berbagai marketplace. Dan modal saya apa? Gadget. Sekarang modal saya gadget. Kemudian untuk kuliner saya nggak punya karyawan banyak, saya cukup memperdayakan mbak-mbak saya yang ada di rumah. Ada satu ya yang standby, lalu anaknya alhamdulillah saya bisa membiayai, anaknya bisa hadir di sini juga, kuliah di sini, dari hasil ini saya bisa mengkuliahkan anaknya. Kemudian ada mbak yang cuci gosok, ada yang antar jemput, semuanya 4. Jadi di rumah saya cukup pakai 4. Tadinya enggak, cuma 1. Tadinya 1 sama saya berdua. Oke. Kalau kemudian penghasilannya ini lihat dari yang orange, penghasilan dari pertama 18.000, sekarang adalah 200.000 sampai dengan 1 juta per hari, Bapak Ibu. Nanti saya akan tunjukkan per harinya mana coba. Nanti saya akan tunjukkan di sini ya. Ini adalah per hari. Balik lagi tadi kayak Chef Alif, kalau saya kuat, saya bisa mencapai jutaan. Tapi kalau saya lagi lelah,
bisa saya off dulu tuh, tapi akhirnya bisa menurun. Itu bisa kita mainkan karena saya mengajari ibu-ibu semuanya main di dapur kita yang ngatur, gitu ya. Main di dapur kita yang ngatur, bukan orang lain. Itulah enaknya. Saya pengen pada cinta dulu lah di situ. Oke. Kita nextnya ya. Oh ini foto-foto hobi saya, makanya dari awal dulu nih lagi belajar ayam geprek ini. Belajar. Jadi karena hobi masak saya nyari belajar terus berkali-kali belajar, ikut-ikutan terus, berbayar 50.000 ikut, berbayar 100.000 ikut, tapi tidak hanya ikut tapi saya praktek terus di rumah. Nah ini saya praktekkan di rumah, ini di rumah saya, ini dapur saya. Oke, ini tadi udah ya. Ya, lalu Bapak Ibu, kalau jual produk itu yang dikonsumsi orang banyak. Saat itu saya terinspirasi nih pisang goreng, lihat nggak? Ini pisang goreng lagi dimakan sama orang Tiongkok ya, asli ini asli sana. Kebetulan saya lagi main ke Mangga 2, lagi nyari aksesoris ceritanya, ketemu, saya foto lah. Terus, lah makan pisang goreng 5 ini habis loh. Dan dia tidak bisa berbahasa Indonesia. Kemudian kalau ini saya ambil dari Google. Ini Pak Barack Obama kan tahu kan, Presiden Amerika kita mantan. Dia pun ngasih tahu bahwa makan ayam goreng itu enak banget gitu. Dan saya terinspirasi di sini. Oh iya ya, kalau ayam goreng itu kayak nggak ada matinya deh. Banyak orang mau makan nggak ada matinya, nggak ada bosennya kalau boleh dikatakan. Ya KFC udah kayak apa gitu. Akhirnya saya buka produk baru lagi selain banana nugget karena udah rutin terus tuh banana nugget, jadi saya ingin sesuatu yang baru. Saya inovasi di ayam geprek waktu itu. Dan ayam geprek habis saya baru ayam geprek B titik su. Nah itulah, itu akhirnya alhamdulillah sampai sekarang ayam geprek saya rame dan saya sekarang ke ayam goreng gurih karena semua ikuti zaman, semua ikuti demand saat ini ya. Itu jadi kita harus terus berinovasi. Intinya kalau kita mau jualan produk yang banyak dikonsumsi orang. Kalau yang tidak banyak dikonsumsi orang, bagus juga, tapi itu spesialis, harus punya yang khas. Ya, itu harus punya khas dari cita rasa, kesehatan dan lain-lain, punya khasnya apalah, misalnya khas Makassar seperti itu. Itu juga oke, punya ciri khas, lebih baik juga. Sorry. Oke, pada saat pemilihan awal kualitas bahan ini, Bapak Ibu saya punya cerita sedikit waktu saya pertama kali jualan pisang. Maklum saya nggak pernah belajar kuliner kan, belum ketemu Chef Alif, belum ketemu chef-chef yang lain, baru ketemu Chef Adrian Chia yang tadi, dan dia pun jualannya kue pepek. Saya ke banana nugget ala-alanya saya. Jadi waktu itu kan bahannya pisang. Saya waktu pertama kali dapat pisangnya tuh pisang uli ya, cek di pasar. Hasilnya bukan rasa pisangnya loh ya, ini hasil dari kue dengan pisang uli itu manis-manis sepet. Dan penyimpanannya ternyata mudah busuk. Jadi agak rugi lah, boleh dikatakan gitu. Waduh, nggak bisa nih seperti ini. Saya cari lagi. Saya cari inovasi lagi, coba kita pakai pisang tanduk. Sampai ngobrol di pasar nih nanya-nanya, kalau bikin ini gimana? Pisang tanduk katanya. Saya coba, ukuran rasanya manis, ukurannya besar, tidak mudah busuk. Tapi kalau salah beli, pisang tanduk itu juga kita harus paham banget. Ada yang kuning, ada yang putih. Akhirnya saya belajar, gimana belajarnya? Mbak Sarah belajarnya gimana sih? Mbak Google. Saya cuma ngambil satu jari pakai gadget, cek. Apa sih pisang tanduk? Apa sih jenis-jenis pisang tanduk? Kandungannya apa sih? Supaya saya bisa dicatat, bisa di-share sama di sosmed bahwa makan pisang tuh gini-gini gitu. Jadi saya cek, ternyata saya mendapatkan ide pisang tanduk. Kemudian saya dapatkan yang berkualitas baik sampai saya bawa penggaris nih ke pasar. Ini di pasar, malam-malam saya ke sana makanya gelap. Saya bawa penggaris, jadi saya selalu beli pisang yang ukurannya 23 cm ya. Minimum tuh 21 lah, 21 sampai 23 cm. Di bawah itu saya sama tukang pisang selalu bilang, saya nggak mau. Karena saya tahu itu pasti kualitasnya kurang gitu. Pasti agak kecil dan potongannya nggak sesuai. Jadi saya selalu nyari yang seperti ini. Pertama kali itu nyarinya dapat 5.000 per pieces. Bapak Ibu kalau sekarang mungkin dapat yang 7.500 atau 5.000 juga masih ada ya, tapi agak jelek. Dulu 5.000 per pieces. Terus saya cari-cari lagi sampai kemana-mana, dapat lagi yang 3.500 per pieces. Dan akhirnya saya dapat harga yang benar-benar enak dengan pembelian saya nggak besar sedikit, 2.500 per pieces gitu, dengan ukuran yang seperti ini, gitu ya.
Oke, kita lihat di trial and error. Jadi maksudnya Bapak Ibu, masalah pemilihan bahan, produk apapun, memang kita harus kenali banget supplier kita. Saya sampai punya beberapa supplier, jangan cuma satu supplier, jadi ada beberapa supplier. Supplier saya pertama kali di Pasar Induk Bekasi karena dekat rumah, lalu ambil lagi di Pasar Induk Cipinang karena dekat kantor, ya di Klender, lalu terakhir itu ada Pasar Kaget yang dekat rumah juga. Jadi kalau sampai di Pasar Induk nggak ada, kalau sampai mepet-mepet misalnya udah habis, ternyata banyak orderan, saya ambil yang terdekat. Dan itu sudah biasa. Oke. Lalu trial dan error produksi Bapak Ibu. Teman-teman nih, yang namanya trial and error luar biasa saya. Ini saya ceritakan hanya seolah-olah, padahal sebenarnya berkali-kali. Tapi saya tampilkan dulu di sini ya. First trial itu bentuk saya tuh dulu nggak sama. Bikin banana nugget tuh ada yang gede, ada yang kecil segala macam ya. Kadang-kadang, aduh jangan begini deh, ganti ya bentuknya itu gitu. Tapi dijual gitu. Mungkin melihat dari rasa, laku juga kebetulan teman-teman banyak. Kemudian saya lama-lama nggak enak deh, kayaknya harus yang sesuai. Saya cari yang sesuai, dapat yang seperti ini. Yang kedua nih, second trial. Udah oke kan bentuknya, ukurannya udah sama, dihitung dengan gram, tapi belum menarik. Kenapa belum menarik? Ada yang telepon saya, ada yang bilang, Bu Sarah enak banget banana nuggetnya, tapi kok bentuknya kayak gemblong ya? Saya kira gemblong katanya. Bu Ibu tuh teman-teman saya banyak yang marah kalau diprotes. Kalau dapat testimoni nggak baik itu marah. Jangan. Jadi saya pengen ibu-ibu bapak-bapak kalau masuk ke kuliner, testimoni itu adalah luar biasa buat kita. Itulah yang membuat kita jadi bangkit kembali, jadi semangat untuk punya kita nih harus seperti apa yang lebih baik, jangan sampai seperti ini. Ada yang bicara seperti ini kan, jadi masukan buat kita. Jadi saat itu saya langsung ganti menjadi bentuknya kotak supaya bisa diukur. Diukur ini 4 kali 7 cm waktu itu ya. Ini udah oke semuanya, penyimpanan, tapi penyimpanan masalah. Penyimpanannya gimana nih, lihat nih, bentuknya jadi nggak sama. Jadi ininya udah oke, tapi banyak yang copot-copotan lah ya, tepung panirnya. Akhirnya pada saat digoreng ada yang crispy, ada yang enggak. Nah itulah, jadi dari mulai bentuk sudah oke, akhirnya kepada penyimpanan. Dan sekarang saya sudah dapat tempat penyimpanannya, suhu ruangnya saya atur, terus box-boxnya juga, dan alhamdulillah sampai sekarang jauh lebih meningkat malah. Ini malah dulu di awal. Gitu ya. Jadi trial and error dalam produksi, jangan patah semangat. Banyak yang patah semangat di sini, baru juga pertama kali trial udah nggak mau lagi, pindah ke apa? Produk baru. Produk baru begitu lagi, jangan sampai. Jadi justru kita pelajarin terus, tekuni sampai benar-benar kita dapatkan pola dan sistemnya. Kemasan ya. Kita bicara kemasan, pemilihan kemasan produk. Jadi kemasan pertama ini Bu, Pak. Ini saya beli di pasar nih yang saya tadi bilang. Boxnya adalah 1.300 rupiah. Saya ingat banget deh. Karena mendadak, ada pesanan 3, ada pesanan 4. Jadi saya beli cuma 4 sesuai pesanan. Sesuai pesanan. Saking ngiritnya tuh uang ya. Saya pengen tahu saya pengen hitung berapa sih jadinya gitu loh. Lalu untuk lebih baik, untuk lebih cantik saya beri pita. Kemudian kemasan kedua lebih cantik lagi saya kasih label. Hanya stiker nih, stikernya juga saya print sendiri. Lalu kasih pita. Ini sayang nih saya nggak bawa foto, nggak masukkan foto. Bentuk yang ini udah kemana-mana, udah ke Bandung, udah ke ketua OJK ya Pak Tito tahu ya waktu lagi rapat OJK. Itu udah disaksikan, sudah mendapatkan testimoni luar biasa dari OJK. Nah kemudian saya ketemu sama ahli printing waktu itu nggak sengaja lagi meeting kerjaan kita. Dia seorang printing klien saya, kebetulan terus dia bilang, Mbak Sarah nggak salah nih, produk makanan saya bawa. Saya kemana-mana tuh bawa ini, jualin gitu ya. Pak mau nggak Pak? Tester. Nanti selanjutnya dia order. Tapi dia kasih masukan lagi, nggak salah beli printing seperti ini. Kenapa? Ini kemasan nggak bagus loh kalau buat makanan. Oh ya, buat apa ini Pak? Gitu. Kenapa nggak bagusnya? Ternyata kardus ini adalah coklat hasil daur ulang. Jadi kalau untuk makanan harus yang putih. Bapak Ibu bisa lihat di kemasan ketiga, saya langsung ganti. Ini warnanya putih dan dilaminating doff. Dalamnya pun juga dilaminating doff. Kalau Bapak Ibu suka terima kue box kotak yang suka acara-acara ya, itu kan dalamnya nggak putih, nggak doff.
warnanya agak abu-abu atau coklat. Itu adalah hasil daur ulang. Jadi kalau untuk makanan harus dialasi lagi dengan plastik seperti itu. Nah, akhirnya saya nggak mau makanan saya jadi pisangnya udah bagus kan gitu, toppingnya udah bagus, semuanya udah berkualitas, udah keren, tapi kemasannya malah tidak higienis. Ini yang saya hindari Bapak Ibu. Nanti banyak belajar tuh sama Chef Alif dan dari Pak Jody juga dari gastronomi juga tentang kesehatan ya, dari semua produk itu benar-benar kesehatannya harus kita jaga banget, jangan sampai produk kita terkontaminasi. Jadi saya ganti tuh kemasannya seperti ini, putih. Dan ini kemasan keempat saya jadi punya 2 kemasan karena ada beberapa produk yang ini ya, yang putih ini sama yang tadi barusan nih yang saya munculkan adalah yang ini. Ini aktif di GoFood dan GrabFood. Kalau yang ini banyak taruh di outlet kalau yang di bawah. Sorry. Ya. Oke, saya lihat di sini. Nah, ini contohnya yang sudah di GrabFood yang tanda panah kuning. Ini udah aktif di GoFood dan GrabFood. Kita next ya. Oke. Setelah bentar ya Pak ya. Apakah ini? Oh ya betul. Ya. Jadi setelah kemasan lalu kita juga harus pinter-pinter foto. Saya berharap Bapak Ibu semua jadi fotografer produk sendiri. Apalagi yang namanya kita gerakin dapur rumah nih. Kita bicara tidak yang udah besar, yang udah punya resto. Kita punya dapur rumah sendiri. Jadilah fotografer produk sendiri juga. Gampang banget, murah banget. Ini apa namanya bahannya. Saya kasih tahu ada 3 bahan punya harusnya handphone, alas foto, produk. Ya, alas foto itu kalau dijual online, kalau beli dijual online itu ada yang 80.000 gitu. Sayang nih ada di belakang tadi saya lupa mau ambil. Nah, banyak foto-foto keren karena kita tunjang dengan pertama caranya saja, tekniknya saja. Nggak harus juga pakai handphone yang bagus atau pakai kamera DSLR. Jadi di sini saya ingin sedikit sama Bapak Ibu juga harus bisa memfoto produk sendiri supaya hasilnya seperti foto dari fotografer. Alas foto kalau mahal Ibu 80.000 pakai yang ada, pakai meja tambah beberapa properti ya. Nah, kita lihat di sini siapkan produk utama dan 2 bahan penunjang produk utama. Jadi kalau kita mau foto, pertama produknya apa? Pisang. Oke, berarti ini produk utama. Penunjangnya apa? Misalnya ada aksesoris, ada daun-daunan kah? Atau ada bahan pendukung gitu atau bahan dasarnya. Lalu kita foto, shoot dengan posisi 45 derajat. Kita lihat nih ya hasilnya. Nih alas foto yang saya beli di online 80.000. Kalau Bapak Ibu nggak mau, sayang jangan untuk pemula, nggak usah beli nggak apa-apa. Pakai meja yang ada, yang serat kayu. Nggak ada meja juga nggak apa-apa. Nanti saya ajarin yang pakai ada alas, pakai apa namanya serbet. Ini cara foto saya. Sederhana sekali, tapi kita 2 penunjangnya ini ada daun ya, sama ada serbet. Ini mengisi secara nggak sengaja, tapi mengisi membantu produk utama kita menjadi kebawa, terlihat indah, enak, menarik. Lalu shoot paling utamanya produk kita ayam atau nasi. Kalau nasi nasinya, tapi ini saya kan ayam. Jadi ambil di bagian ayamnya, dekatin ayamnya, diperbesar. Ya, tidak usah pakai efek. Saya banyak ke ibu-ibu yang share makanan, aduh pakai efek, jadi kayak bukan, ini bener nggak ya, aslinya begini nggak ya nanti gitu loh. Jadi kalau yang dijual-jual tuh, jangan pakai efek, apa adanya aja. Seperti ini, lalu shoot posisi 45 derajat. Nah, kenapa nggak usah pakai efek? Karena bersahabat dengan pencahayaan alami dari sinar matahari. Ini saya nggak ambil dari Google, Pak, Bu. Bener-bener ini saya jalankan sendiri. Kalau ketemu boleh, monggo kita ajarkan. Waktu di UKM juga saya ajarkan foto, pakai cahaya. Jadi dekatkan sama sinar. Supaya produk kita cahayanya dapat lebih alami. Ini contoh produk sambal saya, sambal terasi daun jeruk. Ya, ini di bawah pohon mangga saya di samping rumah. Lalu saya shoot, kasih background nih. Ini kan ada teman-temannya nih, ada kasih backgroundnya biarkan. Dia akan mengeblur sendiri karena jarak jauh. Tapi yang kita ambil adalah yang ini. Sambalnya itu dituangkan supaya kelihatan jauh lebih menarik. Nah, ini ya kalau ini banana nuggetnya, ini pisang gorengnya, ya pisang goreng. Ambil juga dari cahaya matahari, makanya putih dari sana. Oke.
Lalu Bapak Ibu perlihatkan juga bahan dasar makanan. Ini trik foto juga. Kita jadikan fotografer produk kita sendiri. Kasih tahu, kita bikin sambal dari apa? Cabai, taruhlah cabainya di sini. Keluarkanlah cabainya kita. Terus bahan dasarnya apa? Namanya sambal terasi, daun jeruk. Ini contoh ya. Daun jeruknya dimunculkan di sini. Menjadi properti buat mensupport produk kita biar lebih terasa nikmat, enak kelihatannya. Nah, ini kalau nggak punya, waktu itu saya belum beli alas foto. Saya pakai serbet saya yang ada di dapur. Saya bikin martabak mini. Ini nggak masuk ke GrabFood, nggak ke GoFood, tapi saya di IG saya selalu memberikan resep-resep simple, ya, agar terinspirasi aja untuk bisa, siapa tahu bisa jadi produk jualan para UKM. Jadi saya waktu itu bikin martabak mini, munculkan bahan dasar makanan. Apa bahan dasarnya? Tentu namanya martabak pakai telur bebek. Jadi saya taruh telur bebeknya. Begitu ya. Harus ada 2 properti penunjangnya. 1, 2. Sama ini 3, boleh. Tapi kalau jangan sampai keramaian. Utamakan saja 1 atau 2. Begitu. Ya. Dan ini adalah yang saya ingin informasikan promosi saya. Karena tadi udah belajar dari awal tuh ya. Udah belajar dari cara inspirasinya, pilih produk, branding, sampai pilih kualitasnya, kemudian sampai foto, lalu saya aktif di digital. Nah, mulai aktif di digital, ini hasil promosi saya. Ini benar-benar kerikot di finance-nya GoFood. Saya ceritanya GoFood ya, GrabFood juga sama, tapi ini yang saya tampilkan adalah hasil GoFood. Yang biru, yang hijau adalah hasil pencairan uangnya. Yang merah adalah hasil transaksi setiap hari. Ini hasil promosi 1 hari. Bayangkan, murah sih Bapak Ibu kalau dilihat di sini. Transaksinya lihat aja 11.520, kan ini udah dipotong sama persenan mereka ya. Lalu 46.000, 34.000, tapi lihat berapa kali transaksi. Bisa dihitung, dan ini lumayan buat saya sangat menyenangkan hati. Nah ini contoh lagi transaksi per harinya, ini hari keduanya saya ambil 3 transaksi, saya print di sini. Ya, ini hasil dari GoFood dan GrabFood. Yang GrabFood belum, GrabFood masih ada lagi. Ini tapi mirip laporannya seperti ini. Nah, ini saya ingin share pada Bapak Ibu buat yang sudah menjadi merchant, yang sudah aktif di Gojek, di GoFood, alhamdulillah tinggal dikembangkan lagi, diinovasikan lagi. Tapi yang belum, ada yang nanya banyak banget di WA saya kemarin sebelum kita tampil nih Pak Tito, sejak saya share, Bu Sarah gimana sih jadi merchant GoFood? Gimana sih daftarnya? Katanya, gimana sih daftar ke GrabFood? Ini saya kasih tahu. Jadi katanya susah. Enggak. Asal sabar sebenarnya, karena memang GoFood menangani banyak, GrabFood menangani banyak sekali merchant-merchant yang harus diverifikasi. Jadi nggak sembarangan juga, harus diverifikasi. Ini ada gobus.co.id, gobis.co.id. Ambil linknya ini, ya, langsung cek untuk daftar merchant. Apa namanya GoFood daftar ya. Nah, di sini mau jangkau lebih banyak pelanggan pasti ada jalan. Daftar sekarang, klik di daftar sekarang. Pada saat klik daftar sekarang akan keluar yang ini, yang tengah. Ini adalah isi formulir pendaftaran GoFood dan GoBiz. Kita ngambilnya ke GoBiz. Kalau GoBiz itu Go Business, aplikasi untuk merchant kuliner ya. Lalu di sini ada daftar akun GoFood baru perorangan, ada untuk perusahaan. Kita kan perorangan nih, ibu-ibu dapur nih. Ambil yang perorangan, klik, nanti keluar yang di kanan. Ya, keluar kanan. Baru deh ibu-ibu isi profil pemiliknya. Ini harus disiapkan dulu sebelumnya. Jangan sampai pada saat masuk ke sini, ini nggak siap, balik lagi. Nanti ke black nanti namanya ya, ke blacklist. Jadi siapkan dulu nama personalnya. Nanti saya kasih tahu apa sih yang mesti disiapkan. Nah, kita lihat nih ya. Ini daftar GoFood-nya, HTTP-nya nih ya, linknya bisa di-save. Kemarin banyak yang nanya, ibu-ibu saya tahu ada di sini, sok dicatat saja, gobis.co.id /daftar GoFood. Bagaimana dengan GrabFood? Cari, pasti ada. Ini nanti saya akan kasih tahu, jadi saya contohnya di sini hanya GoFood saja. Bagaimana dengan merchant-merchant yang lain? Ada. Makanya saya ajarkan jangan sampai tidak aktif di digital. Jadi pakai 1 jari aja, cari di Google ya. Ini saya contohkan 1 GoFood, siapkan nama brand, harus punya. Bingung nama brandnya, cari inspirasi. Dan nama brand harus jangan diganti-ganti. Itu saja supaya brand kita bisa dikenal, banyak dikenal orang. Nah, bagaimana cara membuat brand yang bisa dikenal orang? Nanti ada pelajarannya di akademi lah, kita nanti akan didapat ya Pak Tito ya. Terus bagaimana cara
digital yang baik, nanti di akademi lah kita akan ajarkan. Nanti bagaimanakah cara pemilihan produk dari mulai bahan terigu yang kualitas rendah, kualitas tinggi, yang bagaimana, itu semua akan kita jabarkan di akademi, BKR Academy. Jadi ini adalah sekilas pengalaman saya untuk bisa di-share pada Bapak Ibu. Lalu ya KTP, NPWP biasa ya. Oh ya, satu buah foto produk bestseller harus siapkan satu. Yang tadi makanya diajarkan foto. Jadi sebelum daftar, foto yang bagus, jangan foto efek. Jangan sampai di efek dimerahin, diapain biar enak, enggak usah. Pakai sinar matahari, itulah yang nanti lebih mudah dikenali orang. Ya, nah ini bisa di-save nanti. Kita lanjutkan lagi. Hanya ini kesimpulan saya, wait tekan yang saya ingin sampaikan sama Bapak Ibu semua, teman-teman, bahwa kita punya 4 pilar sukses bisnis kuliner ya. Pertama tentu kebersihan. Jagalah kebersihan. Jangan sampai kebersihan ini akan menjadikan bisnis kita malah terhambat. Ya, menjadikan akan mempengaruhi di awal nih kebersihan, akan mempengaruhi cita rasa kita. Kalau kita udah nggak bersih, maaf ngomong, kita lihat nih cara penyimpanan terigu, kena kecoa enggak, kena tikus enggak, maaf ngomong Bapak, Ibu semuanya nih, saya kalau ngomong belak-belakan di dapur, karena memang inilah yang kita rasakan di dapur kita. Yang namanya dapur itu kan masuk ke dalam box, kadang dilihat, kadang enggak, kadang memang sinar mataharinya kurang. Nah itu harus benar-benar kita jaga kebersihan kita, jangan sampai, apalagi kita udah mulai jualan, benar-benar baik ya. Saya sudah banyak di BKR Academy tentang cara penyimpanan kan. Lalu cita rasa itu jangan sampai mut-mutan. Jadi kalau benar kata Pak Mindiarto kemarin ya, ada pernah masuk ke kita ke BKR memberikan inspirasi juga. Saya pun begitu mengalami. Menjaga cita rasa, ibu-ibu jangan pakai takaran 1 sendok makan garam. Gitu. Misalnya contoh garam gitu ya. Lalu 2 cangkir belimbing terigu. Itu kalau lagi mood enak 1 garamnya muncung, kalau lagi nggak mood kan gitu. Tapi jaga cita rasa dengan pemakaian gram-graman yang sesuai. Jadi seandainya saya masak pisang goreng greget ya, takaran terigunya adalah 500 gram misalnya. Untuk pisang misalnya pisangnya sebanyak 500 gram juga. Oke. Lalu nanti pada saat saya kerja atau saya mungkin ada hal lain dibantu oleh Mbak di rumah, harus punya SOP. Ini harus dicatat, jadikan satu SOP. Kalau membuat resep lah, boleh dikatakan resep untuk ini jangan diganti Mbak, ikuti gram-graman. Jangan pakai gelas, takaran gelas, jangan pakai takaran-takaran lain. Nah, jadi cita rasa akan tetap terjaga. Ajarkan SOP, standar operasional prosedur kerja kita, ya, gram-graman yang kita punya, resep kita dicatat, taruh di dapur yang bisa dijalankan oleh pegawai kita. Jadi jaga cita rasa itu. Lalu ketiga, kemasan atau branding. Jangan main-main sama kemasan. Ya, kemasan itu adalah cita diri kita. Kalau kemasan kita jelek, orang akan lihat, ih, ternyata pisang gorengnya gini, sarahnya begini kali. Kan begitu. Jadi saya ingin secantik mungkin supaya orang mandangnya nggak hanya pisangnya yang cantik. Jadi sayanya juga cantik. Itulah saya. Benar-benar dari hati saya. Jadi bikin kemasan yang secantik mungkin, nggak perlu mahal, tapi higienis. Begitu. Lalu branding juga sama. Nggak usah lebay di sosmed. Nggak usah yang marah-marah di sosmed. Kita cukup banyak berikan motivasi, inovasi, produk-produk, atau arahan-arahan baru tentang bagaimana kita menjalankan produk kita, terus bagaimana yang menunjang produk kita, seperti itu. Jadi mulai sekarang kemasan, branding diri kita di sosmed itu harus baik. Lalu digital, berkali-kali di era seperti ini, apalagi era COVID, semuanya nggak bisa bertatap wajah, semuanya nggak bisa ketemu, nggak bisa ngapa-ngapain, digital lah yang main. Ya, kita mau pesan ini, mau pesan itu, butuh ini, butuh itu, semua pakai digital. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, nggak ada lagi kata gaptek buat saya. Karena yang punya gaptek itu adalah orang yang malas. Artinya tidak punya keinginan, tidak punya kemauan. Banyak keluhan teman-teman saya, ibu-ibu saya 45 up, itu masalahnya digital matanya katanya. Matanya nggak kelihatan gitu ya, harus gede ininya, atau nggak tahu nih Zoom gimana, nggak tahu nih bagaimana. Itu karena tidak mau belajar, tidak mau buka. Jangan seperti itu, kita harus mau tahu.
Waktu itu saya pernah sedikit cerita di UKM Kota Tangerang sama Pak Tito, itu ada peserta, maaf ngomong nenek-nenek, usianya sudah 62 tahun kalau nggak salah ya. Dia jualan rempeyek. Lalu dia pengen di GoFood kan, di GrabFood kan, gimana di Bu Sarah katanya. Terus Pak Tito, ada yang muncul di GoFood. Ini ada, sorry ya. Sorry. Ini ada yang beli. Lalu saya lanjutkan lagi. Gimana ini untuk bisa jadi aktif, maksudnya biar laku jualannya. Saya ajarkan dia nggak punya email, tapi dia bawa handphone kecil. Saya ajarkan bikin email begini dengan kacamatanya, dan dia bisa. Alhamdulillah saya dengar sekarang sudah lumayan tuh Pak Tito di sosmednya udah aktif. Padahal 62 tahun pakai kacamata dan lumayan tua ya ibu-ibu di sana. Jadi kalau untuk ibu-ibu yang di sini, untuk BKR Academy saya nggak ingin seperti itu. Kita sampai tua pun, insya Allah mata kita walaupun kecil melihat, tapi hati kita besar melihatnya kan gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sedikit mungkin, mana tahu bisa menjadikan semangat ya buat Bapak Ibu untuk jangan sampai berhenti di sini. Jangan sampai gara-gara COVID kita juga jadi lemah. Jangan sampai kita nggak punya tahu celah baru, peluang baru, inovasi baru. Jangan. Ikutilah kegiatan ini, dan setelah ini ada Chef Alif kan yang akan menginspirasi kita gimana tuh cara ngolah-ngolah makanan, dicatat. Dan itu dipraktekkan, jangan sampai masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Saya nggak mau seperti itu, karena itu adalah pengalaman saya. Kesempatan tidak datang 2 kali, 1 kali saja. Ini nomor. Makasih banyak Tito dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.